Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa wal intifa wal ifada wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dalalah ala al khair ibtigha wajhillah wa mardati wa qurbi wa thawabihi min Allah subhanahu wa ta'ala. سبحان لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وإيمانا كاملا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية الكاملة الدائمة اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم انا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني ربي زدني علما والحقني بالصالحين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد والحمد لله. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang sangat mulia ini, di tempat juga yang sangat mulia ini, juga di bulan yang sangat mulia ini. Allah izinkan kepala kita yang penuh dengan dosa diizinkan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah izinkan tubuh yang penuh dengan dosa ini diizinkan untuk masuk ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah izinkan kita yang tidak luput dari kesalahan pandangan, kesalahan ucapan, kesalahan pendengaran, bahkan perbuatan kita, bahkan niat yang kita niatkan, bahkan prasangka yang sering kita sangka tidak baik kepada orang lain, ini semuanya tidak dibalas buruk oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan buruknya perbuatan kita, tapi keburukan yang kita lakukan masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu masih diberikan izin kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah yang tidak menghukum kita dengan perbuatan kita, tapi selalu membuka pintu taubat untuk kita dan selalu memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Mudah-mudahan ini menjadi sebab Allah jadikan ibadah kita ini ibadah yang istiqamah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi sebab Allah ampunkan semua dosa-dosa kita insyaallah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan Allah datangkan kebaikan, keberkahan untuk Serui, untuk Papua dan juga untuk Indonesia insyaallah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita mengetahui hadis yang sangat masyhur dan ma'ruf dari sudut matan dan sanadnya, bahwasanya kita ini sekarang dalam keadaan salat subuh berjamaah. Salat subuh berjamaah yang sudah pasti diterima salatnya. Kenapa demikian? Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk melihat salatnya sang imam. Lihat salatnya imam, bagaimana salatnya, khusyuknya, hudurnya, bacaannya, rukuknya, sujudnya, semua diperhatikan sampai apa yang yudandin fi aqlihi, apa yang terjadi dalam pikirannya itu diperhatikan sama malaikat. Seandainya bapak imamnya sholatnya baik, sempurna dari rukun dan semua syarat-syaratnya, dan juga dia khusyuk sholatnya, karena menentukan khusyuknya sholat juga tergantung bagaimana taharahnya baik atau tidaknya, itu menentukan sekali. Sampai malaikat melapor, ya Allah, dan Allah maha tahu. Allah tidak butuh laporan malaikat, tapi kenapa Allah perintahkan malaikat untuk melihat salatnya imam, untuk menunjukkan betapa pentingnya salat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai malaikat melapor, ya Allah, salatnya imam ini sempurna, khusyuk dan hudur. Khusyuk dan hudur. Khusyuk itu apa? Al khusyuk an ta'lam bima taf'al wa taqul. Khusyuk itu hendaklah engkau mengetahui apa yang kau ucapkan dan apa yang kau lakukan. Amal hudur sukunul jawarih wa hudurul qalbi. Kalau hudur itu
tangannya tidak bergerak kecuali sesuai gerakan-gerakan sholat dan hatinya tidak kemana-mana kecuali hudur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka malaikat menyampaikan, ya Allah, sholatnya imam khusyuk hudur sempurna. Kalau begitu Allah menyampaikan Allah menerima sholat semuanya tanpa harus melihat sholat makmum ini. Dari shaf pertama, shaf kedua hari ini alhamdulillah. Allah mudah-mudahan nanti mendekati Ramadan semangat lagi jamaahnya bisa sampai 5 shaf atau sampai shaf belakang insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Maka malaikat dikatakan kalau begitu sudah tugas sudah cukup, tidak perlu lihat shaf pertama, shaf kedua, shaf ketiga, tidak perlu. Allah sudah pasti menjamin menerima semua salat daripada salat kita. Kalau seandainya imamnya tidak khusyuk, tidak hudur, malaikat diperintahkan untuk pindah ke shaf pertama, cari jamaah shaf pertama, siapa yang khusyuk, siapa yang hudur, maka Allah mengampuni semua kelalaian sholat kita selain daripada masuk kategori yang membatalkan sholat, artinya yang kurang-kurang sedikit saja dimaafkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala, kurang-kurang banyak tidak bisa, kurang-kurang banyak sholat ulang. Artinya bagaimana? Ada satu jamaahnya pikiran lagi sholat Allahu Akbar. Siapa yang menang nanti DPRD di sini ya Allah? Pilpres ini bagaimana ini? Sebentar lagi. Kira-kira siapa ini yang satu punya pilihan 01. Di sebelah kanannya terkenal memang selalu posting dia 02. Sebelah kirinya ternyata dia jagonya 03. Orang yang di tengah-tengah dia 01. Begitu sholat, dia lagi 02 ini. Yang sebelah 03 lah. Aduh, sholat kacau sayang. Bubar. Sholat ini sholat pilpres namanya. Tidak ada khusyuknya sama Allah. Imam Allahu Akbar, dia ikut Allahu Akbar. Tidak tahu sujudkah, rukukah, pikirannya. Nanti 14 Februari ini bagaimana caranya nih, saya doa kencang memang untuk pokoknya jago saya harus menang. Sayang, ini lagi sholat, kau pikir jagoan kau di politik? Sabar, ini waktunya kita bainal abdi war-rabb. Waktu harmonisnya seorang hamba dan Allah kita ganggu dengan hal-hal di luar itu semuanya. Dan berapa banyak pikiran kita belum lagi Allahu Akbar. Ya Allah, siang ini sudah harus bayar. Aduh, uang tidak ada ya Allah. Biasanya masalah itu datang saat kita ucapkan Allahu Akbar. Itu pikiran semua akan datang. Tua di rumah tidak malam, tidak pagi, tidak siang. Galak sekali dia punya mulut ini, sungguh mati. Ini nasib saya, ya Allah. Lagi sholat itu kedatang semua masalah, biasanya lagi sholat. Oh, malaikat bilang, ya Allah, ini satu orang ini sholat tidak betul. Lihat sebelahnya, shaf pertama semua sholatnya tidak ada yang betul. Malaikat pindah ke shaf kedua. Shaf kedua dilihat ternyata jamaahnya kurang lebih sama, kacau, kelihatannya khusyuk. Itu bukan khusyuk, dia lagi mikir, ya Allah, jalan motor hari ini tolong sedikit Kak. Allah, kacau, sholat kacau. Ya Allah, malaikat lapor, ya Allah, tidak imamnya, tidak shaf pertama, tidak shaf kedua, sholatnya tidak ada yang khusyuk. Malaikat, rukun-rukunnya bagaimana? Pakaiannya seperti apa, najis atau tidak, rukun semuanya sempurna, pakaiannya sempurna, tapi hatinya kemana-mana, tidak ada yang betul. Allah menyampaikan kepada malaikat, kalau begitu naqbalu sholatuhum bil jamaah. Kalau begitu saya tetap menerima sholat mereka karena berjamaah. Jadi sholat kita semuanya sudah diterima sama Allah. Yakin. Hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka insya Allah kalau sholat yang berjamaah sudah pasti diterima. Besok-besok kita tidak akan mau sholat kecuali dengan keadaan berjamaah. Allah jadikan diri kita ini istiqamah untuk bisa sholat berjamaah insya Allah. Amin
Ya Rabbal Alamin. Stop bicara untuk terlalu sibuk. Saya ini ada, sebentar kerja ada sibuk-sibuk. Iya sayang. Kalau kita mau lihat-lihat, kalau kita bisa seandainya membangunkan orang dalam kubur dan kita tanya dan kita pakai ilmunya Nabi Musa alaihissalam, orang dalam kubur bangun. Begitu bangun, tanya dia, Bapak meninggal ini kesibukannya sudah selesai semua? Dia akan jawab, tidak, saya masih sibuk. Kesibukan masih ada. Tapi kenapa meninggal? Allah punya aturan. Jadi jangan sampai keharusan kita mengerjakan sholat jamaah ini tertunda karena kesibukan. Saya sibuk. Iya, orang yang sudah meninggal pun masih sibuk. Kalau seandainya bisa dibangunkan, semua orang sibuk di dunia. Semua orang sibuk atau bikin diri sibuk. Tapi kalau sudah datang waktunya sholat, tidak ada hal yang lain kecuali dahulukan sholat. Sehingga kalau kita mendahulukan sholat kepada Allah, Allah akan anggap penting dan dahulukan semua urusan-urusan kita. Tapi kalau kita lalai dengan Allah, jangan sampai Allah juga melupakan kita saat kita meminta dan mengatakan, Ya Allah. Kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa jadi sholat subuh berjamaah dan juga kita tentunya saat ini masih berada di bulan Rajab. Rajab adalah pintu gerbangnya bulan suci Ramadan dan ini menjadi hal pelajaran yang paling penting untuk kita bisa istiqamah di bulan Ramadan mulainya dari bulan Rajab. Bukan hanya ayat Al-Quran yang menyampaikan ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah Yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bahwasanya hitungan bulan itu di sisi Allah ada 12. Allah menciptakan bulan 12. Dari sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, Allah sudah ciptakan 12 bulan. Kapan ada bulan ini? Sebelum ada bumi, sebelum ada langit, atau bersamaan penciptaan langit dan bumi juga diciptakan 12 bulan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan tersebut Allah mengatakan ada 4 bulan yang hurum. Apa itu hurum? Hurum itu suci. Apa itu hurum? Hurum itu mulia. Apa itu hurum? Hurum itu istimewa. Apa itu hurum? Hurum itu dahsyat kemuliaannya. Kenapa dikatakan hurum? Karena aslinya semua manusia juga dikatakan hurum mulia. Nabi Muhammad dalam sebuah hadis yang sahih, beliau bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu lahir dalam keadaan suci, bersih. Fa innama abawaihi, tergantung bagaimana orang tuanya yang menasranikan dia atau menyahudikan dia. Tergantung orang tua mendidik anak dari kecil, maka anak ini tumbuh dewasa sesuai dengan didikan orang tuanya. Karena itu setiap anak itu dia dikatakan suci dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Tapi kenapa ada perbuatan manusia yang dikatakan haram? Kalau hurum dan haram itu apa bedanya? Sama kalimatnya. Yang membedakan apa? Setiap orang yang mencuri, hukumnya dalam Islam apa? Halal ke haram? Haram. Baru kita kalau lihat ada orang mencuri, kita bikin apa sama dia? Siksa dia. Apalagi kalau orang korupsi, halal atau haram? Orang lihat aurat, halal atau haram? Banyak hal yang haram. Kenapa Ustadz? Bukannya haram itu artinya mulia. Kita pernah mendengar tanah suci dikatakan haram al-Makki, kemuliaan kesucian kota Mekah. Haram Madinah, kemuliaan kesucian kota Madinah. Kenapa orang yang mencuri juga dikatakan haram? Apakah itu dikatakan orang yang mencuri itu mulia? Bukan.
kalau seseorang yang melakukan hal yang diharamkan atau dilarang oleh agama dihukumkan dalam fikih Islam dikatakan haram. Artinya apa? Orang ini mencabut kemuliaan dirinya karena melakukan perbuatan dosa. Karena itu pencuri dikatakan hukumnya haram, orang yang rampok hukumnya haram, orang yang korupsi hukumnya haram, orang yang berbuat zalim hukumnya haram. Semua keharamannya artinya dia menghilangkan kesucian kemuliaan dirinya karena melakukan satu perbuatan yang dosa, maka kesucian kemuliaannya tidak akan dikembalikan Allah sampai dia sadar dan mau bertobat dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tanah suci Mekah dikatakan suci dengan sebutan haram. Tapi kalau kita mencuri juga dihukumkan haram. Perbedaannya apa? Mekah tidak akan pernah hilang kesuciannya. Manusia bisa hilang kesuciannya saat dia melanggar aturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksud daripada haram, syahrul haram. Ada 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. 1 bulan dia sendiri terpisah. 3 bulan yang lainnya bergandengan. 1 bulan terpisah ini bulan Rajab. Kita sekarang berada di bulan Rajab. 3 bulan ini terpisah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Ini bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau ini yang disampaikan yang paling faham tentang ilmu Al-Quran. Sayyidina Abdullah bin Abbas ini dipegang dadanya sama Rasulullah, didoakan Allahumma allimhu ta'wil. Ya Allah, ajari dia ini orang yang faham tentang ta'wil dan juga tafsir Al-Quran. Beliau menyampaikan apa maksud Allah muliakan bulan yang 4 ini. Beliau menyampaikan fa inna amalus salih fihinna a'wama ajra, dan sesungguhnya amalan perbuatan yang soleh di bulan Rajab seperti bulan ini mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda, dan perbuatan buruk pun diganjar dosa dengan berlipat-lipat ganda. Seperti kalau kita sholat di rumah itu mendapatkan pahala, sah sholatnya sah, yang penting rukun-rukunnya syarat-syaratnya terpenuhi. Kalau sholat berjamaahnya di rumah sah. Kalau sholat berjamaahnya di masjid tentu pahalanya jauh lebih besar dibanding kita sholatnya di rumah. Ini masjid Jami' Babus Salam, Darussalam. Sholat di Masjid Jami' Darussalam mendapatkan pahala yang sangat besar. Tapi beda pahalanya kalau kita sholatnya di Masjid Nabawi di Madinah, dan beda keadaannya kalau kita sholat di Mekah Al-Mukarramah. Pahala yang sangat berbeda karena perbedaan tempat juga mempengaruhi perbedaan pahala. Maka insya Allah kita bisa sholat 5 waktu di Mekah dan Madinah insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Allah tidak wafatkan kita kecuali dalam keadaan kita sudah menunaikan ibadah haji, dan Allah mudahkan kita untuk setiap tahunnya bisa berangkat umrah insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ini isyraq jam berapa Ustaz? Kurang 6 menit. Berapa lama waktu biasa kalau kajian subuh? 22 setengah jam. Berarti berapa menit lagi isyraq ini? Masih ada setengah jam, baik. Sisakan sedikit untuk mungkin kalau ada pertanyaan. Ini 4 bulan itu maksudnya pahala berlipat ganda. Bahkan dalam riwayat semua amalan di bulan Rajab itu menjadi dilipat gandakan sampai 30 kali lipat, 10 kali lipat atau 30 kali lipat. Kenapa demikian? Karena juga bulan Rajab ini menjadi bulan yang sangat menentukan konsistennya ibadah kita di bulan Ramadan. Karena itu bulan Rajab dianjurkan kita juga berpuasa. Nabi Muhammad SAW menyampaikan, "Tum minal hurumi watruk, tum minal hurumi watruk, tum minal hurumi watruk."
puasalah kalian di bulan-bulan yang mulia. 4 bulan tadi puasa tinggalkan, artinya jangan puasa 1 bulan full, tapi kalian puasa Senin Kamis kah, kalian puasa Ayyamul Bid sudah lewat kah, kalian puasa Ayyamus Sud di akhir bulan Rajab 28, 29, 30, itu semuanya hal-hal yang disunahkan. Atau puasa Daud, puasa hari ini besok batal, puasa hari ini besok batal, itu sangat dianjurkan puasa-puasa sunnah. Bagi yang masih punya qadha puasa atau hutang puasa, itu sangat dianjurkan di bulan Rajab untuk mengqadhanya. Kenapa demikian? Karena kalau sudah sampai ke bulan Ramadan kita masih ada hutang, itu harus dengan kafarah kita membayar. Karena itu sangat dianjurkan. Apa dianjurkan juga untuk puasa? Karena orang yang tidak mulai belajar puasa di bulan Rajab, nanti dia akan sulit puasanya istiqamah di bulan Ramadan. Mulai Abu Nawas, mulai siang puasanya lemas. Mulai datangnya siang puasanya nggak baik. Mulai datang pagi, sore ngajinya juga jarang. Dan ini kalau tidak diajarkan atau tidak dimulai di bulan Rajab, maka dia sulit untuk mendapatkan istiqamah ibadah di bulan Ramadan. Kemudian di bulan Ramadan dianjurkan banyak mengaji. Mulai banyak mengaji di bulan Rajab. Kalau tidak mulai banyak mengaji di bulan Rajab, insya Allah di bulan Ramadan malas untuk mengaji. Karena apa? Karena Nabi Muhammad berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Hadis ini dalam riwayat ulama sepakat bahwasanya hadisnya dhaif. Tapi Syekh Ahmad Ibnu Taimiyah bahkan tidak meninggalkan doa tersebut. Tidak ada satu ulama dimanapun walaupun mendhaifkan hadis tersebut, doa yang diajarkan tidak pernah ditinggalkan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Bahkan mereka berdoa setiap habis sholat. Bahkan mereka berdoa tersebut setiap saat, kapanpun, dimanapun, perbanyak doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Apa maksudnya doa tersebut? Nabi Muhammad seakan berpesan dan menyampaikan pesan untuk kita, bahwasanya kita meminta kepada Allah keberkahan di bulan Rajab dan minta keberkahan di bulan Sya'ban, dan sampaikan ke dalam bulan suci Ramadan. Karena tidak ada orang yang sampai ke dalam bulan suci Ramadan dengan istiqamah dan meningkat keimanannya dan bertambah amal ibadahnya, kecuali orang yang mendapatkan keberkahan di bulan Rajab dan keberkahan di bulan Sya'ban. Dan ini menjadi pesan bahwasanya pintu gerbangnya persiapan istiqbal atau persiapan menyambut bulan Ramadan, itu Nabi Muhammad punya penyambutan 2 bulan sebelum Ramadan. Dari bulan Sya'ban persiapan, dari bulan Rajab sudah persiapan. Maka pertanyaan bagi kita persiapan apa untuk masuk bulan suci Ramadan? Sudah punya persiapan apa? Sudah renovasi rumah kah, cat baru kah, atau kita sudah punya program? Saya harus sholat tarawih, saya harus ngaji Al-Quran, saya harus sedekah, saya harus mengikut bantu takjil, saya ikut membantu buka puasa, saya harus sambung silaturahmi, saya harus hentikan permusuhan di antara saudara saya. Yang tidak baku tegur harus baku tegur sebelum bulan suci Ramadan. Yang ada putus silaturahmi harus sambung silaturahminya sebelum Ramadan. Program itu disiapkan 2 bulan sebelum Ramadan. Jangan sudah mau dekat Ramadan baru siap-siap program. Karena itu Nabi Muhammad menyampaikan, Bapak Ibu, kita tidak akan bisa istiqamah ibadah di bulan Ramadan kalau tidak ada persiapan dari Rajab dan Sya'ban. Mulai kalau sudah sholat tarawih adalah mulai berdapat 8 rakaat, 20 rakaat, terus yang jadi perbincangan. Baru sholatnya tidak, yang penting dia debat saja. Yang betul 8 rakaat, yang betul 20 rakaat. Baru yang betul bagaimana sebetulnya? Yang betul kamu orang sholat, mau 8 kah, mau 20 kah, yang penting sholat. Jangan berdebat tapi tidak ada sholatnya. Ini tipikal orang yang tidak ada persiapan dari bulan Rajab sama Sya'ban. Jadi mulailah nanti sholat pertama, masjidnya enak, Bapak Imam juga bacanya enak, Masya Allah, sholat pertama, sholat kedua,
Salat ketiga, salat keempat sudah mulai berdirinya tunggu imam waladhdallin. Amin. Baru mulai berdiri salat Allah. Mulai Abu Nawas keluar. Ya pertengahan Ramadan sudah mulai hilang-hilang, datang telat-telat. Ujung-ujung Ramadan masjid sepi. Alasan dagang, alasan sibuk macam-macam. Ini orang yang tidak ada persiapan dari bulan Rajab dan Sya'ban. Tapi kalau persiapan dari Rajab dan Sya'ban, mau masjid sholat 8 rakaat, mau masjid sholat 20 rakaat, mau imamnya enak atau tidak enak bacaannya, kita ibadah kepada Allah. Jangan jadikan kanan kiri ini alasan untuk kita tidak ibadah. Enggak, kita ini mau ibadah kepada Allah. Jangan jadikan semua itu alasan kepada mencegah diri kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga itu hal yang sangat penting, bahwasanya memang betul apapun yang ingin dekat bulan Ramadan, dari orang yang tidak pernah bangun malam pasti bangun malam, orang yang tidak pernah puasa pasti wajib puasa, orang yang mungkin jarang sedekah jadi suka sedekah, orang yang mungkin jarang mengaji jadi sering mengaji. Ini semuanya di bulan Ramadan, tapi mulainya dari bulan Rajab. Mulainya dari bulan ini. Kita sisa Rajab tinggal berapa pekan? 1 pekan atau 2 pekan sudah selesai bulan Rajab. Tinggal jangan sia-siakan sisa dari bulan Rajab ini. Insyaallah kita akan mendapatkan keberkahan yang sempurna. Dan yang belum sempat istiqamah dari awal Rajab, mudah-mudahan setelah ini istiqamah, dan istiqamah juga di bulan Sya'ban, istiqamah juga untuk ibadah di bulan suci Ramadan, dan Allah izinkan kita mendapatkan keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kita ke dalam bulan suci Ramadan. Dan ini bulan tentu bulan yang dikatakan memang tidak ada yang diizinkan Allah masuk ke dalam bulan suci Ramadan kebanyakan, kecuali mereka yang sadar diri harus bersuci di bulan Rajab. Apa maksudnya bersuci? Bertaubat banyak-banyak di bulan Rajab. Banyak bertaubat di bulan Rajab, karena orang yang tidak sadar dirinya salah, maka dia tidak akan mau bertaubat kepada Allah. Tapi kalau kita sadar kita banyak salah, itulah sarana kita mau melangkah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama dikhususkan Sayyidul Istighfar banyak dibaca di bulan Rajab. Paling tidak setiap habis sholat kita baca Sayyidul Istighfar. Apa itu Sayyidul Istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ahdika wa ala ahdika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Kalau kita tidak bisa Sayyidul Istighfar, pakai istighfar apa saja. Nabi Muhammad menyampaikan, man istaghfarallah fi kulli yawmin 70 marrah. Barang dalam hadis riwayat Imam Muslim, barang siapa yang beristighfar kepada Allah seharinya 70 kali, ghafarallahu lahu 700 dzanbin, maka Allah akan mengampuni baginya 700 dosa di setiap harinya. Kita istighfar 70 kali. Bagaimana istighfarnya? Bebas. Astaghfirullahaladzim, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Boleh. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Istighfar apapun sehari 70 kali, khususnya di bulan Rajab. Siapa yang istighfar 70 kali, maka Allah mengampuninya 700 dosa. Masya Allah. Kita hari ini sudah kira-kira akan bikin berapa dosa? Sampai sahabat menyampaikan, hasya wa kalla an yudhnibal mar'u fi kulli yawmin 700 dzanbin. Rasa-rasanya tidak bisa otak ini sampai menghitung seorang hamba berdosa 700 jenis dosa perharinya. Andai 700 dosa pun diampuni oleh Allah semuanya karena 70 istighfar. Bahkan Sayyidina Umar menyampaikan, saya mendengar Nabi Muhammad tidak berdiri dari satu majelis kecuali setelah beristighfar 100 kali. Setelah beristighfar 100 kali, setiap kumpul istighfar 100 kali. Istighfar 100 kali. Kemudian ditutup dengan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Kanzun Najah was Surur itu juga disebutkan bahwasanya
Sayyidina Wahab ibnu Munabbih. Wahab ibn Munabbih ini adalah salah satu tabi'in. Beliau ini berjumpa dengan para sahabat termasuk salafus saleh karena 300 tahun setelah Nabi Muhammad merekalah salafus saleh. Siapa yang terlebih dahulu, yang lebih dekat dengan Nabi Muhammad dan mereka yang lebih faham tentang agama, mereka yang lebih faham tentang amalan dan semua kesanatan ilmu dari ilmu Al-Quran, ilmu tafsirnya, hadis dan usul hadisnya dan fikih dan usul fikihnya dan semua ilmu itu pasti sanadnya nyambung kepada para salafus saleh. Ya, artinya ulama dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Sayyidina Wahab ibn Munabbih ini orang yang ahli dalam Al-Quran. Kecintaannya kepada Al-Quran sehingga mencari kitab-kitab suci yang lainnya. Bahkan beliau diriwayatkan saya menguasai 30 kitab suci yang sekarang jangan pernah berpikir ada. Sudah lain-lain ceritanya. Karena dari zaman dahulu beliau suka berdakwah ke negara jauh ke kanan dan ke kiri dan menemukan kitab-kitab suci. Beliau membaca itu semuanya tapi tidak untuk mengamalkan, untuk membenarkan apa yang di dalam Al-Quran. Jadi semua kitab suci yang dari Zabur, Injil dan Taurat sebelumnya semuanya pasti menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW, semuanya menceritakan tentang Al-Quran. Karena itu Sayyidina Wahab bin Munabbih ini bukan orang biasa, ini ulama besar dari kalangan tabi'in. Beliau banyak belajar dengan sahabat, beliau menyampaikan man qala fi kulli sabahin wa masain, siapa yang mengucapkan di pagi hari dan juga di sore hari ucapan Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, diucapkan 70 kali di siang hari, di pagi hari dan di sore di malam hari. Kebanyakan ulama mengamalkan setelah sholat subuh atau waktu duha dan setelah sholat isya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, itu 70 kali. Barang siapa membaca tersebut dia menyampaikan tidak akan tersentuh kulitnya oleh api neraka. Ya Allah, kalau ucapannya ulama salaf memang nggak bisa dijadikan dalil qat'i. Tapi ucapannya ulama salaf seperti Sayyidina Wahab bin Munabbih ini sangat dianjurkan untuk fadailul a'mal. Maka orang yang baca 70 kali kulitnya tidak tersentuh oleh api neraka. Artinya dia menjadi ahli surga. Allah izinkan kita insyaallah menjadi ahli surga mudah-mudahan. Allah izinkan lisan kita ini basah bukan untuk ngomongin orang tapi banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Umar juga meriwayatkan satu hadis dari Rasulullah SAW, tuba liman wujida fi sahifatihi istighfaran katsira, beruntunglah kalian jika didapati di catatan baiknya banyak beristighfar. Itu dianggap beruntung dalam pandangannya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat insyaallah dan kita dijadikan hamba-hamba yang istiqamah di dunia dan juga menjadikan hamba yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala fil akhirah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Fadhal, kalau ada yang mau bertanya jamaah silakan. Bismillah. Baik Bapak Ibu, ada yang mau bertanya mungkin seputar materi tadi dari Habib? Kami persilahkan. Tafadhol. Tapi jangan tanya Habib pilih siapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan singkat saja Pak Ustaz. Ya. Kita tahu bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu panutan kita. Tetapi sekarang di media sosial bahwa kita banyak pertengkaran antara umat Islam itu sendiri. Padahal kita ini satu asalnya bahwa kita ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa ini maksudnya
di mana kesalahan kita, dosa kita, bahwa kita ini satu umat, tetapi sekarang banyak perpecahan di antara kita. Ada salafi, ada ahli sunnah wal jamaah, saling menyerang di media sosial. Nah, ini sangat memperhatikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan sangat bagus. Yang pertama, memang itu disampaikan sama Nabi Muhammad SAW. Nanti saya ini nggak takut sama sekali umat Islam keluar dari agamanya. Nabi Muhammad menyampaikan itu. Tapi yang Nabi Muhammad takut ini, antuftana alaikumud dunya, antuftah alaikumud dunya, watushilu, watusilu. Allah, Nabi Muhammad ini nggak takut kita ini keluar dari agama Islam. Tapi yang takut itu terbukanya peluang keadaan di dunia, sehingga kita saling banyak merendahkan dan bahkan menjadi pembunuhan itu sangat murah di akhir zaman. Nah, kemudian bagaimana solusinya? Sebetulnya indah dan gampang. Pak, Bapak harus ingat bahwasanya siapa yang tidak kenal Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali? Kenal semuanya? Ini 4 sahabat, muridnya 1. Ini pondok pesantren yang gurunya Rasulullah SAW. Ada 10 al-mubasyirin fil jannah. Ada Sayyidina Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam. Banyak sahabat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini banyak sahabat-sahabatnya. Tapi semuanya sering berbeda pendapat. Sayyidina Abu Bakar tidak selalu cocok dengan Sayyidina Umar. Beda pendapat sering. Sayyidina Umar sama Sayyidina Utsman, apakah selalu cocok pendapat? Tidak, sering baku berkelahi pun sering mereka. Tapi tidak cocoknya mereka ini di hadapan Nabi Muhammad SAW. Dan langsung di hadapan gurunya. Karakternya bahkan Sayyidina Abu Bakar ini terkenal dengan kebanyakan zikirnya. Di selain membaca Al-Quran dan ngobrol, ini selalu beliau menyebutkan La ilaha illallah. Sedikit-sedikit La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Angkat barang La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Duduk dalam mau masuk rumah, Assalamualaikum, duduk La ilaha illallah. Sayyidina Umar bin Khattab dikit-dikit Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sambil jalan tuh Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Buka pintu, Assalamualaikum, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sayyidina Utsman bin Affan sering membaca Subhanallah, Subhanallah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib dikit-dikit Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ini 4 sahabat yang terkenal tapi baca wiridnya, zikirnya beda-beda. Padahal gurunya Nabi Muhammad. Ada perbedaan? Ada. Karena itu Nabi Muhammad memberikan gambaran. Ikhtilafu ummati rahmah. Jika terjadi perbedaan pendapat di antara umatku, itu pasti menimbulkan kasih sayang. Nabi yang menyampaikan, bukan saya. Artinya setiap ada perbedaan pendapat dalam agama, pasti ujung-ujungnya akan lebih saling sayang, saling mencintai satu sama lain. Tapi Ustadz, kenyataan di lapangan ini bukan lagi makin sayang, tapi makin saling menghina makin jadi, makin merendahkan makin jadi. Nah, ini bukan perbedaan pendapat, tapi beda pendapatan. Itu yang pertama. Kalau sudah mulai beda pendapatan pasti sensitif. Apalagi tetangga gaji 1 miliar, kita gaji 500 juta, woi marah. Kenapa dia bisa 1 miliar, dia bisa? Yang pertama beda pendapatan. Yang kedua, kita selalu membawa nama Islam padahal kita jauh dari agama Islam. Ini akhir zaman. Semua orang bisa bicara tentang Islam. Bahkan pakaian ustadz, minta maaf, pakaian ustadz terkadang pakai gamis, pakai songkok, pakai sorban, pakai imamah, tapi dipakai sama dukun. Dukun sekarang juga pakaiannya sama. Dukun, tapi dia dukun, bukan ustadz ngajar mengaji alif bata, ngajar anak-anak kita itu enggak, tapi pakaian ustadz dipakai sama dukun. Jadi dikit-dikit ada uang gaib lah, dikit-dikit ada benda mistik lah. Dikit-dikit sakit perut sedikit, ini ada guna-guna. Sakit kepala sedikit, iya ini kiriman. Sakit mata sedikit, wah iya sudah ini tetangga yang bikin ini. Ya Allah, terus kita dibikin lupa sama ngaji Al-Quran. Padahal Allah turunkan Al-Quran syifa.
Dan ini keadaan kenapa kita sampai banyak perbedaan pendapat yang merendahkan, karena kita kurang belajar ilmu agama. Kalau kita faham ilmu agama, perbedaan salafika, ahli sunnah, mereka perbedaan yang boleh dan wajar. Yang tidak boleh itu memusuhkan dan merendahkan. Itu bukan perbedaan dalam Islam, tapi itu perbedaan hawa nafsu kita yang memahami agama. Kurang faham kita tentang agama. Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Utsman sering sekali tidak sependapat. Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar bin Khattab sering bahkan pernah tidak baku tegur. Tapi apakah itu permusuhan? Bukan, karena sama-sama punya pendapat. Kapan selesainya? Kalau datang sama Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang ini artinya ketika datang sama Nabi Muhammad selesai, masalah tidak ada. Sekarang ini masalahnya Nabi Muhammad tidak ada. Itu kesalahpahaman kita. Siapa bilang Nabi Muhammad tidak ada? Ilmunya masih ada, sunnahnya masih ada, ajarannya masih ada, tinggal kita mau belajar atau tidak. Jangan sedikit-sedikit saya ini yang paling sunnah, tapi kalau ditanya tentang apa-apa yang membatalkan sholat tidak bisa jawab. Kita mau lihat sini umat ini sekarang diserui, saya mau tanya, kira-kira umat Islam diserui ada berapa banyak? Ada 1.000 ada? 92 apa? 9.000. Dari 9.000 yang ustadznya berapa banyak? Ustadz, imam masjid berapa banyak? 8.000? Artinya lebih banyak orang yang paham agama atau tidak paham agama? Lebih banyak orang tidak paham agama tapi berani berbicara tentang. Makanya kalau suatu perkara tidak diberikan kepada orang yang tepat, maka fantadhiris sa'ah, kata Nabi. Siap-siap saja kiamat, adu domba satu sama lain. Apalagi tanpa ada handphone sekarang. Pak Haji, Pak Ustadz, ada handphone ini, ada yang menjadikan dirinya lebih dekat sama Allah, ada yang menjadikan dirinya lebih jauh dari Allah. Karena mungkin kita bisa benci orang di Jakarta sana gara-gara handphone. Padahal kenal juga tidak, ketemu juga tidak, cuman katanya sih Ustaz, saya dengar katanya dia ini begini, katanya, ya sudah, katanya itu sudah, nanti di akhirat Allah menghukum kita. Woi, kenapa kau bicara satu umat di Jakarta sana, calon presiden nomor 1, nomor 2, nomor 3, kenapa kau jatuhkan dia? Ya Allah, katanya kan saya dapat info ini di grup ini, dia tidak baik. Mana dia si grup? Mana dia katanya? Kau tunjukkan. Tidak tahu. Yang bikin benci seseorang itu ente, karena ente tidak cerdas menggunakan internet. Allah hukum kita dengan merendahkan umatnya Nabi Muhammad SAW. Nah sekarang kalau kita lihat kemuliaan satu umatnya Nabi Muhammad SAW, walaupun dia tukang maksiat, walaupun dia ahli maksiat, ini tidak sebanding dengan kemuliaannya 1000 Ka'bah sekalipun. Bapak pernah bangun Ka'bah? Pernah ikut sumbang semen Ka'bah? Barang 1 sendok saja tidak pernah. Pernah beli batunya kalau saya ikut sumbang, telepon Bapak Imam Masjidil Haram, saya ikut batu 1 rit ya. Tidak pernah. Kita nggak pernah membangun Ka'bah, terus kenapa kita mau merendahkan makhluk yang lebih mulia dari Ka'bah, yaitu antum umatnya Nabi Muhammad. Makanya kalau kita mau tahu fitnah itu tersebar atau tidak tergantung kita. Kita mau ikut menyalahkan, kita termasuk terjebak dalam fitnah. Kalau kita lebih diam, lebih pilih diam karena tidak tahu, kita selamat dari fitnah. Fas'alu ahlil dzikri kuntum. Banyak dekat sama orang-orang yang taat sama Allah kalau kita nggak paham. Ada orang mengaji dekat dengerin orang yang ngaji dibanding dengerin orang yang bosan. Kalau ada yang saling menyalahkan semuanya sama-sama ngomong la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, semuanya sama-sama ngomong asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadur Rasulullah. Kalau begitu semuanya Islam, semuanya masuk surga insyaallah. Tapi jangan terburu-buru. Kita tidak ada malaikat dalam. Siapa yang menjadi penghuni surga di antara kita dan siapa yang menjadi penghuni neraka, kan nama-namanya sudah dicatat. Kita pernah lihat catatannya.
Kalau begitu jangan langsung memudahkan kamu ini kafir, kamu ini murtad, kamu ini syirik. Hati-hati. Karena ini semuanya berkaitan sama iman kepada Allah. Siapa yang tahu iman kita kepada Allah? Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh kita berbeda pendapat, tapi jangan menghukum. Jadilah kita orang yang mencari kebenaran tapi bukan menghukum. Seperti contoh Imam Syafi'i ditanya, muridnya ngomong, "Ustaz, ini minta maaf, ini ada satu teman kita tidak mau sholat, bagaimana hukumnya kah?" Orang ini bertanya, mau tanya hukum, pukul kah dia, tendang dia kah, apa dia kah? Imam Syafi'i mengatakan kalau begitu hukum melihat orang yang tidak sholat, rangkul, ajak dia ke masjid biar ikut sholat. Kun da'iyan la takun qadhiyan. Jadilah kalian orang yang mengajak kepada kebaikan, bukan orang yang menghukum dari sebuah perbuatan. Karena itu kita biar terhindar dari fitnah, belajar yang betul, ustadznya betul. Jangan kita juga gampang percaya, walaupun penampilannya sunnah betul, tapi nggak perlu kita langsung percaya. Tapi boleh kita telusuri, tanya dulu. Seperti saya juga belum kenalkan diri. Bapak Ibu nggak boleh langsung percaya sama saya, kecuali cari tahu dulu siapa saya. Karena kalau nggak seperti itu, kita akan mempercayai siapapun yang datang dari luar, mungkin meninggalkan PR untuk jamaah diserui, akhirnya satu sama lain saling menyalahkan, dan kita harus jaga tempat ini. Serui ini yang terkenal damainya, amannya dijaga, jangan sampai mudah terprovokasi sama paham-paham yang tidak baik yang datangnya dari luar, apalagi dari internet. Ini hati-hati sekali. Sekaligus saya perkenalkan diri sudah, biar tidak khawatir sama saya, insya Allah Pak ya. Saya Helmi bin Khalid bin Muhammad Al-Kaf, lahir besar di Jakarta. Saya mulai pendidikan di Madrasah Al-Falah di Jakarta, kemudian melanjutkan sampai kuliah Tsanawiyah. Saya pindah ke Pondok Pesantren Darul Lughah wa Da'wah di Jawa Timur Bangil sampai menyelesaikan aliyah di sana, dan saya tinggal di sana. Setelah itu 2006 masuk 2007 saya melanjutkan pelajaran pendidikan saya di Tarim Hadramut Yaman. Saya dari sana 6 tahun belajar di sana sampai 2012 akhir baru kembali ke Indonesia. Setelah itu saya aktif di Jakarta, mengajar di Jakarta dan sekitarnya. 2015 pertama kali ke Papua. Dari 2015 akhirnya saya jatuh cinta dengan Papua dan merasa memiliki rasa tanggung jawab untuk khidmah berdakwah di Papua, dan sampai saat ini saya menetap di Timika. Saya menetap di Timika sampai saat ini, dan ini kedatangan saya kedua kali di Serui, pertama tahun 2015 dan sekarang tahun 2024. 18 tahun 8 tahun atau hampir 9 tahun saya baru masuk lagi ke Serui. Seperti itu insya Allah. Mudah-mudahan ini perkenalan yang baik, yang seterusnya di dunia dan di akhirat insya Allah. Begitu kurang lebih Pak. Bismillah. Mungkin satu pertanyaan lagi belum masuk isyraq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Habib yang ingin saya tanyakan, kalau kita lalai meninggalkan sholat atau kelupaan, kita harus mengkodok. Yang ingin saya tanyakan, ya masa dulu mudah-mudahan kan kita sering meninggalkan sholat gitu. Apa harus kita kodok? Misalkan kita nggak tahu berapa lama waktu kita itu meninggalkan sholat, apa tidak mengerjakan sholat, apa harus wajib untuk mengkodok sholat yang pernah kita nggak kerjakan itu Habib? Begitu aja pertanyaan saya. Jazakumullah khair, pertanyaan yang sangat baik dan ini banyak terjadi. Saya bercerita pengalaman pribadi. Saya bertemu dengan teman saya yang tidak pernah sholat setelah dia balik usianya karena tidak pernah dididik sholat sama sekali. Saat belajar agama sama-sama berjumpa dari Yaman, beliau teman saya dari Malaysia.
Saat di Yaman kita sama-sama datang ke guru, tanya, dan itu semuanya ternyata wajib diqadha. Dan itu dalam keadaan dari usia balik sampai saat itu dia usianya sudah hampir 20 tahun. Maka dihitung 5 tahun, 5 tahun dihitung sholatnya. Maka diqadha walaupun qadanya pelan-pelan, tidak harus semuanya langsung. Contohnya saya ambil contoh. Saya tidak sholat 2 tahun. Berapa banyak sholat yang saya harus qadha? Sehari itu kita sholat berapa waktu? 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kemudian itu sehari, berarti 5 waktu. Kalau kita kalikan 1 minggu berapa waktu jadinya? 35 waktu dalam 1 minggu yang harus kita qadha salatnya. Ini 1 minggu, 1 bulan itu bisa 4 minggu kurang lebih, 4 pekan. Jadi kita kalikan 4. Berarti ada 140 salat yang harus kita qadha per bulan yang kita tinggalkan. Kemudian kalau 1 tahun kita kali 12. 1680 salat yang harus kita qadha. Kelihatannya susah ya? Kelihatannya susah. Ya, kelihatannya susah karena kita ngeliat langsung 1 tahun. Tapi kalau dulu teman saya diajarkan seperti apa? Dia bikin catatan, 1 buku khusus catatan. Salat subuh dia bikin. Kalau dia salat subuh, sebelum subuh tadi ada salat sunnah sebelum subuh. Dia kalau sempat di sebelum subuh, sebelum azan dia datang, usolli salatu subhi raka'atain qada'an lillahi ta'ala, Allahu akbar. Dia qadha salat subuh kali 2 kali 3 kali, nanti dicatat. Subuh hari ini dapat 1 2 3. Dicatat. Zuhur nanti, sebelum zuhur, setelah zuhur dia sholat sunnah. Orang biasa sholat sunnah, kita nggak sholat sunnah, kita sholat wajib, qadha sholat zuhurnya. Catat. Sehari paling tidak ada yang kita ambil. Kalau sehari kita ambil 1, 2 dalam setiap fardu sholat subuh, zuhur, asar dan maghrib dan isya, ini akan meringankan. Teman saya itu Pak, 2 tahun dia menyelesaikan qadha sholatnya selama, kalau hitungan kalau nggak salah 8 tahun. Maka kita perkirakan, kira-kira saya tinggal sholatnya sudah berapa tahun. Perkiraan itu, setelah itu minta petunjuk sama Allah, sholat istikharah, mulai qadha. Jadi setiap orang sholat sunnah, kita sholat qadha. Nanti sholat kalau idul hari Ramadan, sholat sunnah tarawih, kita bisa manfaatkan itu sholat yang 2 rakaat. Apa sholat 2 rakaat? Subuh. Berapa kali dapat subuh tuh? Per hari bisa 8 kali kalau yang sholat 8 rakaat. Per hari bisa 20 kali kalau yang sholatnya 20 rakaat. Belum tambah witir. Witir 3 di sini langsung atau 2 salam biasanya? Langsung. Apa sholat yang 3 rakaat? Maghrib. Berarti setiap malam dapat qadha maghrib bisa berkali-kali. Nah ikut sholat witir. Imamnya kan sholatnya sunnah. Apakah kita boleh makmum sholat qadha? Boleh. Karena tidak berbeda gerakan dan rukuknya, sujudnya nggak ada yang berbeda, jadi boleh. Jadi begitu, kita usahakan, kita niatkan, perkirakan. Oh saya 2 tahun, 1680 fardu saya tinggalkan, oh nggak apa-apa, saya cicil. Jadi dalam setahun itu sudah kelihatan ternyata berapa sholat yang sudah kita sholatkan. Jadi kalau sudah kita niat untuk membayar sholat kita karena Allah, nanti Allah mudahkan dan berikan kekuatan kepada kita untuk lebih rajin ibadah. Mulai dan sadar, yang penting kita sadar kan. Kalau Bapak tadi ngomong saya sadar, dan kita juga harusnya yang lain banyak yang harus sadarin, yang bolong-bolong sholat ini juga bukan Bapak saja. Kita harus ingat diri yang bolong-bolong sholat, ayo sadar, ingat, qadha, taubat sama Allah Subhanahu Wa Taala, minta tidak lagi dijadikan anak-anak kita ini anak-anak yang meninggalkan sholat. Seperti itu. Sholat Jumat tetap wajib diqadha, tapi kalau qadha Jumat itu nggak ada, yang ada qadha zuhur. Jelas insyaallah. Sudah waktu isyraq ya. Insyaallah masih ada waktu besok, saya masih ada isi kajian di sini juga. Insyaallah besok kita silaturahmi lagi, dan saya minta izin mungkin sebelum kita sholat isyraq boleh kita bersalam-salaman karena Nabi Muhammad menyampaikan mayatasafahan muslim ayaltaqiyan muslim fayatasafahan illa wa yaghfiru dzunubahuma madam yatasafah.
Tidak seorang muslim saling bersalam-salaman kecuali Allah mengampuni dosa-dosanya. Mungkin Bapak Imam, Pak Ketua DKM, bolehkah tidak kita saling salam-salaman? Yang mau saja mulai dari sebelah kiri, jadi semuanya dapat salam-salaman. Yang sudah salaman berdiri di sebelah kanan, nanti sebelah kanan lagi, lanjut. Biar kita jangan cuma hari raya Idul Fitri aja salaman. Iya, insyaallah. Bapak.